bilang menurut saya. Saya Loh, dulu ya. emang kayak gitu kan? Ya disuruh kan? Salah apa benar? Jangan tanya, jangan bilang menurut saya. Loh, emang di situ di gua memang dijelaskan kayak gitu kan? Dengar dulu, aku mau berbicara dari versi aku ya. Jadi kamu Iya, benar apa enggak? Benar apa enggak? lu mau dikte gue apa mau ngajak diskusi? Setelah Apa-apa udah bener apa enggak, gue belum selesai baca juga. Gimana sih lu? Oke, jangan tensinya jangan tinggi gitu, slow aja. Ya lu juga jangan ngeyel kalau sama gue. Gue belum Oke, selesai baca. oke. Silakan. Gimana sih? Belum juga bacain. Kan gue bilang menurut saya. Emang saya siapa? Emang lu siapa? Ulama yang hafal 7 bahasa jenis bahasa. Emang siapa you? Hah? Data ya. Kamu kan koten. Jadi di Bible kamu penciptaan Adam dan Hawa itu di mana? Kok di badan saya? Kalau gue, kamu dulu. Iya, kamu dulu. bukan tanya, gue kok gimana sih? Kamu itu mau denger cerita Ini dua arah ya kan? Lalu aku mendengar Iya, kamu dulu. Iya, kamu dulu, habis itu baru saya. Ya. Jelaskan. Kamu ada Quran nggak di situ? Enggak. Adanya apa? Jelaskan secara spesifik aja itu. Coba jelaskan diri kamu secara spesifik. Kamu bisa nggak jelasin dirimu secara spesifik? Oh, penghujat Oke, ya? Kau penghujat ya? Loh, On cam nggak lo? hujat. Nggak bisa, Kak. Loh, enggak, saya kan kita berbicara. Followersnya. On cam nggak? Nggak, dari Gedein tadi lo ya. Kakak ngomong dia ketawa ngejek, Kak. Kayak nggak genah ini orang. Emang. Lu sebelum gua tendang, lu masih untung lu gua terima di sini ya. Buka nggak kameranya? Tidak bisa buka kamera. 84 ekor. Kenapa? Loh, Pakai akun yang lain, jangan pakai akun bodong kayak gini. Cepet, kalau enggak gue disconnect nih. 1, 2. oh, dari nggak bisa jelaskan. Songong banget. Lu otak lu nggak nyampe, orang gue belum ngomong apa-apa, nggak bisa jelaskan. Iya, nanti Turun, dari kamu dulu, itu baru dari aku. Iya. Kalau mau nanti dari apa? Jadi penciptaan Adam dan Hawa itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa nuqaddisulat qala ini alamu ma la ta'lamun. Jadi ini percakapan antara Allah dengan malaikat. Wa idz qala rabbuka, dan ketika Tuhanmu berkata kepada lil malaikati, kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguh aku akan menciptakan manusia. Itu bukan mbak, sungguh ini ja'ilun fil ardi khalifah, sungguh aku akan menciptakan khalifah di bumi, wakilnya Allah. Qalu ataj'alu fiha, qalunya ini siapa? Malaikat. Para malaikat itu, dalam malaikat itu berkata kepada Allah, bertanya, ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfikud dima, apakah engkau akan menciptakan manusia yang berbuat kerusakan, wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah, yasfikud dima, wa nahnu, dan kami, wa nahnu nusabbihu bihamdika, dan kami selalu bertasbih kepadamu, wa nuqaddisulak, dan mensucikanmu. Kemudian Allah berkata, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berkata, aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Itu ayat 30 ya. Ayat 31-nya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jadi, ketika Allah mengajarkan Adam nama-nama, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, semuanya, tsumma 'aradahum 'alal malaikati, kemudian Allah menunjukkan, memamerkan kepada malaikat
Faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Coba kamu sebutkan apa nama-nama ini, nama-nama benda ini, nama-nama apa namanya? Ini apa? Malaikat nggak bisa jawab. Qalu subhanaka la ilma lana. Mereka mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana. Malaikat berkata, subhanaka maha suci engkau ya Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak mengetahui apa-apa kecuali apa yang sudah engkau beritahukan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau maha mengetahui dan maha bijaksana. Oke. Qala ya Adamu, ini kisahnya sini bisa dibaca ayat 30 sampai ke bawah. Sampai kenapa Adam dikeluarkan, ya. Gue tahu pemikirannya si orang jelek tadi itu. Siapa yang menghujat setan, nanti ujungnya kayak gitu. Oke, lu setannya. Makanya lu turun ke bumi, ya. Terus kita baca nih di kitab itu ya. Jadi kitab Bidayah wa Nihayah. Kenapa Allah menciptakan penciptaan Adam dan Hawa? Jadi Allah mengabarkan bahwa Dia telah berdialog dengan para malaikat. Tadi yang dibilangin itu ayat 30. Ayat 30. si yang tadi udah di blok dah. Aku mute, blok. Ya mute. Mute aja. Jadi sebelum penciptaan Adam dan Hawa, ketahui bahwa hal itu akan terjadi. Maksudnya hal itu tuh akan terjadi apa yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi itu berdasarkan apa yang pernah mereka saksikan sebelum Adam. Jadi Allah menciptakan ada makhluk sebelum Adam, ya. Yaitu pengerusakan yang dilakukan oleh Al-Hin dan Al-Bin. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi ada hikmahnya Allah menciptakan khalifah fil ard. Ya, kenapa? Karena surga dibentuk dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke, aku mengetahui, kata Allah, aku mengetahui maslahat yang jelas di balik penciptaan mereka yang tidak kalian ketahui. Yakni akan ada kalangan mereka para nabi, para rasul, as-siddiqun, dan asyuhada. Kemudian Allah menjelaskan kepada para malaikat atas kemuliaan Adam. Di atas kemuliaan mereka tuh maksudnya dalam hal keilmuan. Jadi Nabi Adam lebih alim, lebih tahu. Dengan dikasih tahu, tentunya dikasih tahu sama Allah, dikasih tahu ini namanya ini namanya pohon, ini namanya daun ini. Semua sampai bahasa-bahasa daerah yang kita sekarang nggak tahu pun Nabi Adam udah tahu waktu itu. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Ibnu Abbas berkata, yaitu nama-nama yang dikenal oleh manusia. Cabe. Di Jawa namanya cabe. Di Sumatera namanya apa? Lado. Lada ada lagi sebenarnya ya. Nah, itu sebenarnya itu Nabi Adam udah tahu namanya lado, kalau di sini namanya ini, jadi berbagai macam bahasa. Gitu kan. Yang pertama, Allah ada 4 keutamaan yang dimiliki oleh Adam. Ada 4 keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Adam alaihissalam. Pertama, Allah menciptakan dengan tangannya yang mulia. Tangannya kita nggak bisa takwil, oh tangannya Allah berarti tangan kayak kita ngaduk adonan apa, nggak boleh. Nggak boleh kayak begitu. Tangannya dengan kekuasaannya meniupkan ruh, bukan berarti kayak kita kayak gitu. Nggak boleh di kita nggak boleh mentakwil dengan pikiran kita, oh berarti tangannya Allah kayak gini, Allah turun ke bumi berarti kayak Allah turun dari tangga. No. You cannot say like this. Aku nggak pernah loh kayak gitu. Emang ada orang kayak gitu, Kak? Ada orang menafsirkan bagaimana Allah turun ke bumi itu sama halnya seperti kita turun dari tangga. Nggak bisa kayak begitu. Allah turun ke langit bumi bagaimana? Karena ada lagi nanti yang ngomong, loh kan di Jakarta jam 6 pagi di Jakarta. Di Mekah masih beda 4 jam, masih jam 2 pagi. Gitu. Bagaimana Allah naik turun gitu. Di Papua jam berapa? Di Jakarta jam berapa? Di Sulteng jam berapa? Kan beda 1 jam, ada yang beda 2 jam. Benar? Nah, itu gimana? Itu pertanyaannya, ada yang kayak begitu. Ketiga, Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepadanya. Keempat, Allah mengajarkan nama-nama segala sesuatu. Kemudian ya ini dari kitab aduh sakit banget perut gue. Dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir.
iblis memandang dirinya dengan jalan menganalogikan dirinya kayak Adam. Iblis itu. Lantas ia melihat dirinya lebih mulia dari Adam sehingga ia menolak untuk bersujud meskipun telah ada perintah. Nah, jadi dosanya iblis, maksiatnya iblis tuh tidak mau mengikuti perintah Allah untuk bersujud kepada Adam karena dia merasa ana khairu minhu, saya lebih baik dari Adam. Iblis berhak keluar dari rahmat Allah. Maksudnya iblis tuh udah karena ia merendahkan Adam, menghinanya serta menyombongkan diri dengan menyelisihi perintah Allah. Nah, itu tadi ya. Terus bagaimana Hawa? Hawa itu diciptakan. Iblis nih komplain sama Allah kan. Kenapa aku dikeluarin dari rahmat Engkau ya Allah gitu. Karena iblis juga di surat Al-A'raf dia bilang kan, aku lebih baik daripadanya. Ana khairum minhu. Engkau ciptaan aku. Maksudnya dia komplain, ya Allah kenapa sih? Kenapa aku harus suruh sujud sama Adam? Kan ana khairum minhu, saya lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Tembikar, tanah yang gelap, yang ya tanah gitu kan. Nah, dari Ibnu Abbas dan lainnya mereka berkata, iblis dikeluarkan dari surga sedangkan Adam ditempatkan di surga. Terus karena Adam ini berjalan sendirian, kesepian gitu kan. Nah, di dalam surga nggak ada teman hidup yang membuat ia merasa tenang dan tentram karenanya. Kemudian Adam tidur sejenak. Setelah terbangun, ternyata di dekat kepalanya ada seorang wanita yang sedang duduk. Allah menciptakan dari tulang rusuk Adam. Lalu Adam bertanya kepadanya, siapakah engkau? Wanita itu menjawab, seorang wanita. Adam bertanya, mengapa engkau dicipta? Wanita itu menjawab, agar engkau merasa tenang dan tentram bersamaku. Nah, masalahnya, tadi ada yang menafsirkan ya, Adam itu adalah, apa katanya dah? Mana handphone gue satu ya lagi, ya Allah. 2 nama. Jadi percikan dari nama Allah, Adama gitu. Terus Hawa itu adalah hawa nafsu gitu. Bagaimana ceritanya? Baru tuh aku mendengar dari pemahaman hakikat dan ma'rifat, hakikatnya Allah menciptakan Adam dan Hawa ya karena itu tadi ada Rasul, ada Anbiya, ada Sadiqin, terus ada syuhada. Di situ hakikatnya Allah menciptakan manusia. Kan? Ayat berapa itu yang tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku? Ya kan? Hawa itu dia menciptakan Hawa juga. Dia menafsirkan kata Hawa juga hawa nafsu. Padahal Hawa itu diciptakan dari sesuatu yang hidup, dari tulang rusuknya Nabi Adam itu. Itu. Kemudian Allah menyamarkan penyebutan dan menemukan dan penentuan nama pohon disebut pohon khuldi atau pohon kekekalan. Sekiranya penyebutan nama pohon tersebut membawa maslahat bagi kita, niscaya akan dia menyebutkannya. Yang menjadi perbedaan pendapat, siapa Mr. Budi ini? Kakak bermasalah sama Mr. Budi yang nama Budi ya. Biokimia Pak Kak. Budi, teknik kimia. Oh iya. Oh, manajemen next week. Jadi balik lagi tadi kenapa namanya buah khuldi gitu. Jadi kalau misalkan ada penyebutan nama pohon tersebut membawa maslahat bagi kita, niscaya dia akan menyebutkannya. Jadi maksudnya nggak usah diambil pusing gitu. Yang menjadi perbedaan pendapat sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli tafsir adalah perbedaan mereka mengenai surga yang dihuni oleh Adam. Jadi surga yang dihuni Nabi Adam itu surga di mana? Surga yang di langit apa surga yang di bumi? Mayoritas ulama berpendapat bahwa surga tersebut adalah surga yang berada di langit, yaitu surga Al-Ma'wa, berdasarkan pada zahir ayat dan hadis seperti firman Allah, wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Nah, surat Al-Baqarah. Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah
oleh kamu dan istrimu surga ini. Oh, gue jadi terpecah ya konsentrasi gara-gara Pak Budi. Padahal Indah udah bilang kan Pak Budi mau meeting dengan manajemen regarding Iya. YouTube channel kan? Sorry. Iya kan? Jadi ngedistract. Sorry. Nggak apa-apa. Yang distract tuh bukan ini aja, ini perut gue juga yang sakit kayak gini. Aduh. Terus huruf alif lam yang tertera pada lafaz al-jannah kembali kepada ma'had zinni, maksud dari segi pemahaman yaitu tempat tinggal yang syar'i berupa surga al-ma'wa. Sebagaimana perkataan Musa alaihissalam kepada Adam alaihissalam, sebab apa engkau mengeluarkan kami dari dirimu dari surga? Sebab apa? Nabi Musa tanya sama Nabi Adam, kenapa gue dikeluarin dari surga? Katanya gitu. Sebab dosa Sebab dosa? Bukan. Dosa bukan. Makan Dan buah dari pohon Abu dosa, Hurairah, bukan? ia berkata, dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini ngelag nggak sih kok gue kuning ya? Allah akan mengampuni manusia pada hari kiamat. Lalu ngelag. Lalu bangkitlah orang-orang beriman. Ketika surga didekatkan kepada mereka, mereka mendatangi Adam seraya berkata, wahai Bapak kami, mohonkanlah kepada Allah agar surga dibukakan untuk kami. Maka Adam menjawab, bukankah kalian dikeluarkan dari surga akibat dosa Bapak kalian? Gitu. Sebenarnya buah khuldi itu hanya cobaan ya. Yang jadi masalah kan ketika ketika Nabi Adam tidak mengindahkan perintah Allah kan, jangan dekati gitu ya. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wala taqraba. Taqraba ada alif al-isnain, alifnya 2. Jadi untuk 2 orang. Perintah wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekati pohon ini, hadhihi syajarata. Jangan dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang yang zalim gitu. Berarti bukan karena buahnya kan, Kak? Mulu. Udah jangan dibawa aja dia. Bukan, nggak. Ini kan udah dibilangin. Allah menyamarkan penyebutan dan penentuan nama pohon. Disebut pohon khuldi atau pohon kekekalan. Kalau saja nama ini menjadi penting gitu, membawa maslahat bagi kita, niscaya dia akan menyebutkannya. Masalahnya kan nggak penting mau buah khuldi, mau buah apel, mau buah anggur, mau buah apalah gitu. Yang dikupas sama orang buah khuldi itu apa? Penasaran, pengen ini, pengen itu. Kalau gue konsennya, kenapa? Itu kan cuma apa ya, buah aja gitu loh, tidak mengindikan, tidak kan tauhid. Kalau yang jadi masalah kan Nabi Adam tidak mendengar perintah Allah, wala taqroba, jangan dekat pohon ini, itu kan bener gak? Jangan minum air itu. Nggak tahu sebutin air apa tuh, air kopi, air teh, air apa gitu kan, mungkin aja ada racunnya, mungkin ada sianidanya, mungkin ada yang membahayakan. Nah, sama kayak sekarang kan, kayak misalkan jangan makan babi gitu, jangan berdusta, jangan membunuh, jangan membunuh yang diharamkan, menggugurkan kandungan, jangan, nggak boleh gitu loh, kan kayak gitu. Dosanya itu karena ada event dibilang janinnya dianggap tidak berkembang, itu nggak boleh juga digugurkan. Oh ya enggak dong, kalau itu beda lagi kasusnya. Yang ini kan pengguguran secara kalau janin tidak berkembang. Tapi berkembangnya itu maslahat enggak untuk nanti dia. Iya, misalkan dia nantinya ada cacat, ada begini, ada kecuali nggak ketahuan. Ya, normali jeng indah. Oh ya, kalau lu mau naik itu, jadi kalau misalkan ada yang menafsirkan penciptaan Adam dan Hawa itu syariatnya memang bentuknya, kita meyakini emang ada bentuknya, emang bentuknya Adam gitu, bentuknya manusia, bentuknya seperti ini. Terus kalau misalkan ada yang menafsirkan itu hanya sebuah simbol, saya di kantor orang, itu hanya sebuah simbol gitu, dan Adam dan Hawa itu adalah suatu Adam Hawa, jadi kehidupan kita ini
disimbolkan dengan Adam, Hawa, dan buah khuldi. Buah khuldi itu masalah, katanya. Ada yang mengatakan seperti itu. Oh, kok begitu ya gitu. Makanya katanya nak setelah Nabi Adam ada Nabi Idris. Ada Bang Idris tuh Novi di artinya bawah. Idris. My sister-in-law. Oke. Bang Novi. Apa kabar Bang? Naik Bang. Mau naik gak Bang? Kita ngaji nih, ngaji penciptaan Adam dan Hawa. Nah, jadi Nabi Idris, terus Nabi Nuh artinya apa? Halo host terbaik, halo Bang Novi, yang baik hati dan tidak sombong, Pak Ketua. Yang Pak Ketua yang bisa mendapuk gue jadi moderator. Jadi kalau misalkan hakikatnya, dia bilang ya, hakikat kehidupan itu kita tuh hanya Adam, Hawa, dan itu. Apa gue yang salah pengertian gitu ya? Ada Muhammad dan Khuldi ya kak? Apa Iya, disebut? jadi Khuldi itu, Bang Jalu, lu mau apa naik? Mau ngaji? Naikin dah. Tak boleh, tak boleh. Menyek-menyek dia di atas. Lagi bahas Adam dan Hawa, kenapa lari ke moderator Fatime? Dia manggil gue Fatime. Ya enggak, tadi kan Bang Novi kan bilang selamat host terbaik, ya aku bilang Pak Ketua yang baik hati dan tidak sombong. Kan gue balasnya kayak gitu. Kalau gue orangnya mengingat orang yang berbuat baik sama gue, gitu. Yang jahat? Yang jahat lupain aja. Ingat aja, tapi nggak usah diingat-ingat terus, inget terus. Males banget. Ya kan? Iya. Ya, jadi kayak gitu. Terus, apalagi nih? Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya kan? Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta, dan manusia itu senantiasa berkurang tingginya hingga sekarang, ya kan? Dari Ibnu Abbas, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, "Wahai Adam, sesungguhnya aku memiliki tanah haram, tanah yang terhormat, dalam posisi sejajar dengan arsy singgasanaku. Karena itu pergilah dan bangunkanlah untukku satu rumah di sana." Ya, karena itu pergilah dan bangunkanlah untukku satu rumah di sana, lalu bertawaflah di sekitarnya, sebagaimana para malaikatku bertawaf di arsyiku. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat lalu memperkenalkan tempat yang dimaksud kepada Adam sekaligus mengajarkannya manasik. Nah, ini benar banget nih. Dulu aku punya guru namanya Dr. Amal Al-Ghufaili. Nah, ini dia bunga desa nih. Coba nih, naik nih. Ini bunga desa nih. Dia punya pemahaman kayak gini. Adam itu kesadaran rendah manusia, Hawa itu hawa nafsu manusia, buah khuldi itu berkeinginan ego. Coba kita diskusi. Ini Kok relate sama video yang tadi ya? Ini bunga desa. Siapa sih ini bunga desa? Oh my god, Adam aja. Kalau Hawa gimana? Mau nggak naik dia? Naik, udah naik itu. Iya, itu pemahamannya itu. Gua nggak ngerti ya. Halo, bunga desa. Hikmah di balik penciptaan. Hikmah di balik penciptaan. Hah? Bunga desa kak, udah di atas. Waalaikumsalam. Nggak desanya cowok nih. Salah nama berarti antum. Assalamualaikum bunga desa. Warnanya ungu lagi. Halo. Iya, halo. Jadi gimana itu maksud typingannya gimana? Coba dijelasin. Oh ya. Jadi poin aja kak. Jadi poinnya ini kan apa namanya, kepahaman saya begitu ya. Jadi kita memaknai Al-Quran itu tidak sebatas translate atau teks, tapi hakikat dari ayat-ayat itu kan. Jadi kalau kita mengatakan Adam itu adalah sosok
Ya, sains sudah membuktikan bahwa Adam itu sekarang umurnya itu kalau masih hidup gitu ya, itu sekitar 500 tahun. Nah, berarti ada yang di atas 500 tahun seperti di Papua itu siapa namanya gitu ya. Itu udah ribuan tahun. Artinya kan bukan Adam yang pertama manusia yang diciptakan. Bahkan saya juga tahu nama ibu dan bapaknya Adam. Ya, artinya manusia ini pasti ada ibu dan bapaknya. Tapi di sini pakai bahasa kias, makanya di Al-Qur'an itu memakai ayat mutasyabihat. Artinya harus ada tafsirannya begitu. Pak, Pak Bunga Desa. Pak Bunga Desa, kalau kita berbicara gitu kan, Bapak bilang tadi kita tidak bisa menafsirkan Al-Quran secara syariat, harus ada hakikat. Baik. Berapa banyak mufassir yang menafsirkan ayat wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Surat Al-Baqarah ayat 30. Kan di situ kan dalil daripada penciptaan Adam dan Hawa ketika Allah berdialog dengan para malaikat. Wa idz qala rabbuka, ketika Rabb berkata kepada lil malaikat, inni sungguh aku ja'ilun fil ardi khalifah, akan menciptakan di dunia seorang khalifah. Ya kan? Menurut Bapak gimana tafsiran itu? Secara hakikat apa tafsirnya? Ya, artinya ya, Kalau saya maaf aja saya tidak terlalu paham ya dengan terjemahan ya. Translate, terjemah, Ya, menerjemahkan translate, dari ya. bahasa Arab. Ya. Nah, itu artinya semuanya adalah ke dalam diri. Makanya Ibnu Arabi mengatakan, jika Kan mau menciptakan ego gitu. mengenal, ya, jika mau mengenal Allah itu keluar diri, maka ya sudah tersesat terlalu jauh. Itu semuanya maknanya ke dalam diri. Mau Adam, Hawa, mau sebutannya apapun itu, Jibril, itu ada dalam diri kita semuanya. Nah, itu yang harus kita kenal. Makanya kenapa Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj, melewati 7 lapisan langit. Itu artinya 7 lapisan kesadaran. Melakukan apa? Isra Mi'raj. Isra Ya. Mi'raj itu surat Al-Isra. Iya, betul. Isra Mi'raj itu kan Ya, perjalanan. sebentar. Pak Bunga Desa, sebentar sebelum kita terlalu jauh. Sebentar. Sebelum kita terlalu jauh pergi ke Isra Mi'raj, ini penciptaan Adam dan Hawa dulu. Tadi Bapak bilang kalau kita membaca Al-Qur'an, kita tidak bisa menerjemahkan secara translation, secara dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Oke. Kalau saya tadi menerjemahkan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya terjemahkan, saya bisa karena saya belajar bahasa Arab. Saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sekarang saya tanya Bapak, menurut Bapak yang belajar tafsir Quran secara hakikat, itu maksudnya apa ayat itu? Wa idz qala rabbuka lil malaikati, ketika Allah berkata kepada malaikatnya, qala inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan menciptakan khalifah di bumi. Gitu kan? Qalu itu qaf alif lam waw jamaah. Qalu itu dituju kepada malaikat. Qalu ataj'alu fiha, apakah engkau akan menciptakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, akan menciptakan orang-orang yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Ini saya translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Kalau Bapak mentranslate ini, bahasa hakikatnya apa? Ya, kalau Tadi saya Bapak bilang Adam itu apa? ya, jadi kalau ini Adam itu kita tidak boleh berdebat kesadaran ya. rendah manusia. Hawa itu hawa Ya. nafsu manusia. Buah khuldi itu berkeinginan. Nanti kita ada nih Pak, dari 30 sampai 37. Sampai ada mengatakan fatalaqa adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Itu ada. Tapi saya minta Bapak coba maksud dari ayat itu apa? Jadi itu ini kita tidak berdebat Hakikat ya. yang hakikat dari ayat itu maksudnya. Ya. Ya, tapi ini kita tidak berdebat ya. Tidak ada gitu apa bagaimana? Ya, tapi ini kita saling memberikan Bukan berdebat, pandangan saya menurut. bertanya. Ya. Ah, Nah, jadi kalau saya bukan saya berdebat, memaknai, Pak. ya. Saya bertanya.
Ya, ya, kita memaknai, kalau saya memaknai Adam itu adalah kesadaran terhadap manusia. Ya, karena kan kita tidak lepas dari perjalanan Rasulullah waktu menaiki langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Nah, bertemu dengan Nabi Adam ini adalah kesadaran manusia yang terendah. Nah, seperti apa ciri-cirinya kesadaran terendah Adam ini? Nah, tidak lepas dari 7 juga nafsu yang ada pada diri kita. Nah, nafsu amarah inilah yang disebut dengan Adam itu. Adam itu kan bahasa Arab kan tidak ada artinya. Makanya kita harus mentiadakan diri kita sehingga bernyatalah Tuhan itu. Karena ego kita besar di sini. Di Adam itu Terus? ego yang besar. Ciri-cirinya ego yang besar ini ya angkuh orangnya, sombong. Nah, itu disitulah disebut dengan kesadaran Adam. Egonya lebih tinggi, mencari teman ya yang bermanfaat, yang menguntungkan buat dirinya sendiri. Itu kan sifat manusia semuanya. Itu disebut Pertanyaan dengan host. kesadaran Adam. Bentar. Pertanyaan host, Quran surat 2:30, dari mana malaikat tahu bahwa manusia itu akan merusak dan menumpahkan? Sebelum Allah menciptakan Adam, ada makhluk namanya Al-Hin dan Al-Bin. Dan mereka banyak menumpahkan darah. Ya, manusia itu ciri-cirinya sombong, apa semua. Oke, fine. Terus, Pak. Nah, dia pelit, dia tidak mau berbagi. Nah, seperti itulah, tidak mau berbagi, memanfaatkan orang lain untuk kepentingannya sendiri. Isi alam ini harus bermanfaat buat diri sendirinya. Jadi simpelnya menggenggam. Inilah disebut dengan kesadaran Adam, kesadaran terendah manusia. Terus, Jadi Adam ini artinya kesadaran, Hawa itu kan pasangan. Nah, jadi Hawa itu juga ada pada diri setiap manusia, bukan hanya sama laki-laki atau perempuan. Laki-laki dan perempuan ada Adam, ada Hawa, dan ada buah Kholdi. Nah, kalau Kholdi tadi itu Adam yang ingin berkeinginan, berkeinginan ya ego diri itu tadi, ini ngapain? keinginan, ya kemauan, emosi. Makanya kita mempelajari Islam ini kan tatanan, 4 tatanan ya, syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Bapak, Iya. Terus. Ya, artinya ya kalau saya menyampaikan kan hakikat ya, tapi Iya, jadi ada itu ada. jadi kalau kita hanya tahu ceritanya saja, Putus-putus. efeknya buat kita apa kalau hanya cerita saja? Tapi kan kita harus berkesadaran dengan kalimat itu sehingga ya kita bisa mengenal Tuhan, bisa kita berkesadaran sampai ke Sidratul Muntaha, makomnya Ibrahim. Tapi kalau kita hanya mendengar cerita, hanya kita bangga dengan cerita itu kan tidak ada efeknya. Jadi ya kalau kita kan itu kan hafalan kitab perjalanan orang lain yang banyak kita baca kan. Ya kalau kita memaknai, artinya Orang kalau lain memaknai siapa? hanya translate. Artinya kitab kan banyak, kitab-kitab yang diciptakan itu kan dibuat-buat kan. Nah kalau yang Al-Quran ini kan petunjuk, tetapi sesungguhnya Al-Quran yang sebenarnya, Al-Quran yang sejati itu adalah seperti Rasulullah di Wahiro, ikro kitabaka, bacalah kitab dirimu. Ya kitab diri yang kita baca. Jibril itu bukan Sebelum sosok, membaca ada yang kitab pernah melihat diri, Jibril. Jibril itu Bapak. Oh, jadi Bapak nggak percaya. Berarti Bapak rukun imannya diinikan, ditanyakan. Arkanul Islam ala khomsah. Bisa dikatakan muslim karena 5, bisa dikatakan beriman karena salah satunya beriman kepada yang gaib, termasuk malaikat. Kalau Bapak nggak percaya pada Jibril, berarti Bapak tidak termasuk orang yang beriman. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Baca surat Al-Waqiah. La yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu, tidak ada yang bisa menyentuh ini kecuali orang-orang yang suci. Jadi, kalau pemahaman Anda tentang penciptaan Adam dan Hawa itu hanya sebuah fiktif, secara tidak langsung Anda mengatakan seperti itu, nggak bisa. Ada orang yang menafsirkan Al-Quran berdasarkan hawa nafsunya. Surat Al-Munafikun, surat 64, surat 63, ayat 4. Buka Indah. Jangan kamu terpesona dengan orang-orang yang berkata seolah-olah dia seperti kayu yang bersandar. Pakaiannya, perkataannya memukau,
membuat engkau terpukau. Tapi yang mereka katakan tuh nggak ada artinya. Bapak baca, fa'alhamaha berarti kan- fujuraha wa taqwaha. Sungguh Allah memberikan ilham kepada manusia wa taqwaha dan fujuroha. Jadi kalau ada orang yang berusaha mensinkritisme ajaran Islam dengan beberapa ajaran lain, memaknai Al-Quran dengan tafsir-tafsir kitab yang lain, itu harus dipertanyakan rukun imannya. Bapak tadi udah ngomong, Jibril itu apa? Jibril itu siapa? Jibril itu hanya gini. Nggak bisa, Pak. Itu kisah sejarah yang nyata. Bapak nanti akan jatuh dalam ateisme, nggak percaya dengan kisah, sejarah, tarikh Islam. Itu harus diyakini. Zalikal kitabul la raiba fi. Zalikal kitabul la raiba fi. Kitab ini Bapak surat Al-Baqarah ayat 2 alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi kalau menafsirkan Quran itu kita harus ikut siapa ulama yang kita ikutin. Pelajarin ulama dari dalam dan luar negeri. Bukan udah luar negeri tuh ulama-ulama yang soleh, salafus soleh. Banyak kita nggak bisa menafsirkan. Oh, udah terus tiba-tiba datang sinkritisme. Oh, ini hawa nafsu, ini ngomong hakikat, ngomong tarikat. Bapak baca bukunya Syekh As-Sakandari tentang Ma'rifatullah. Baca bukunya Imam Ghazali tentang Tazkiyatun Nafs, tentang Ihya Ulumuddin. Terus tiba-tiba ada orang ngomong begini, oh Adam itu begini. Bapak tadi bilang apa? Itu ada kitab dirimu, ada kalimat itu, baca dirimu. Iqra kesadaran rendah manusia. Hisablah dirimu. Ya, dari perbuatan baik dan buruk. Iya, ini siapa sih? Gue belum baca komen-komen. Indah udah ini. Men Anca. Jadi saya apa ya, nggak merasa paling pinter, nggak pengen juga berdebat gitu. Tapi kalau ini udah menyalahi dan mengatakan orang-orang yang bersikumaila juga itu ngomong hijab itu asalnya begini, asalnya karena perempuan zaman dulu mau buang air terus buang hajat terus ditutupin biar dikenal. Apa penafsiran macam apa itu? Perintah hijab di surat An-Nur sama surat Al-Ahzab. Seorang profesor doktor Musda Mulia, saya katakan, beliau juga mengatakan tidak wajib. Profesor Dr. Quraisyab tidak wajib. Ada juga profesor yang mengatakan semua ajaran sama. Hey, kalau sama, kenapa turun surat Al-Kafirun? Asbabun nuzul surat Al-Kafirun itu, pada saat itu petinggi-petinggi Quraisy datang kepada Rasulullah. Ya Muhammad, gimana kalau kita gantian ibadahnya? 1 minggu lu nyembah berhala, 1 minggu lagi gua sholat. Orang kafir aja, Pak, paham. Tauhid rububiyah yang menciptakan alam semesta itu Allah, Robnya. Tapi bukan uluhiyah. Pada saat orang-orang kafir itu mendustakan, nggak mau, mereka bilang nggak sama ajaran kita Muhammad, nggak sama. Kita ngikutin ajaran nenek moyang. Terus sekarang orang yang ngaku pinter, yang ngaku profesor semua bilang apa? Semua ajaran sama. Di mana? Kalau gitu apa fungsinya surat asbabun nuzulnya surat Al-Kafirun? Saya belajar tafsir. Asbabun nuzulnya surat Al-Kafirun karena orang-orang kafir itu datang kepada Rasulullah minta supaya gantian ibadahnya. Gantian ibadahnya, Rasulullah bilang seandainya matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri nggak akan turun ayat itu. Qul ya ayyuhal kafirun. Siapa yang bilang kafir? Saya tanya, siapa yang bilang kafir? Allah. Bapak mau bilang Jibril ini bukan malaikat? Bapak mau bilang apa yang dikatakan itu hanya dongeng belaka? Oh ya udah, berarti Bapak termasuk orang-orang yang mengatakan Al-Quran hanyalah dongeng belaka, gitu kan? Bukan dongeng belaka, Mbak, bukan dongeng. Al-Quran itu kebenaran yang nyata, yang hak. Saya udah baca semuanya, tetapi hakikatnya dari kan harus kita paham. mulai bafi. Iya. Yes. Ya. Ya, Jadi hakikatnya, benar. itu kebenaran semua ya, kayak di surah yang dibaca di sini ya. Di surah, coba surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30, coba. Mungkin bisa dibuka itu. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Ayat Al-Fajr Ya ayat 27 Tuhan sampai nafsul 30. mutmainnah. Ya. Irji'i Ya. ila rabbiki radiyatan mardiyah. Betul. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yes. Nah, benar. Itu kan tingkat kesadaran. tafsirnya? Kesadaran pertama mutmainnah kan. Kesadaran mutmainnah, kesadaran rodiyah, kesadaran mardiyah. Itulah yang mengantarkan kepada nanti ke sifat nafsu kamilah. Nah, itulah untuk kita bisa mengenal Allah yang sesungguhnya. Ada dalam Al-Quran, semua Al-Quran itu semua kebenaran. Tetapi kan kita sekarang Jadi nafsu sholat itu, mutmainnah seperti apa? Jadi sholat itu sebentar. Jadi sholat itu wajib. Sholat itu wajib nggak? Yuk, sholat itu bukan di Al-Quran lagi. Yang dikatakan sholat itu apa sebenarnya? Dikatakan sholat itu apa? Bapak yang ngomong. Bapak ngomong. Nyambung, connected.
Ya, yang dikatakan sholat itulah sholatul daimun, karena ada di Al-Quran itu sholat yang tidak berkeputusan. Nah, Allah sendiri mengatakan di Al-Quran, sesungguhnya sholat Ayat itu berapa? Ayat ada. berapa? Ayat berapa? Ya, Ayat berapa silakan itu? silakan dibuka, saya tidak bisa hafal, tidak hafal saya. Ya, karena saya tidak ngapal. Ya, Katanya Cari dulu Pak. Cari dulu, seru ya. nih, seru nih. Sekarang saya mau Coba tanya lihat, dulu. coba lihat, coba. Sekarang saya mau tanya, nafsu mutmainah seperti apa contoh pada diri kita, sifat nafsu pada diri kita, sifat rodiyah seperti apa, sifat madiyah Bapak seperti tahu apa? artinya mutmainah? Bapak tahu Iya. artinya mutmainah atau Iya, artinya tahu. rodiyah apa? Ya, Ya, coba jelasin. mutmainah itu Jelasin. ya, itulah yang disebut dengan jiwa-jiwa yang tenang. Ya, seperti apa jiwa-jiwa yang tenang pada Jiwa-jiwa diri yang manusia? senang apa jiwa-jiwa yang tenang? Sebentar, Tenang. mutmainah jiwa-jiwa yang senang apa jiwa-jiwa yang tenang? Jiwa yang tenang, jiwa yang tenang mutmainah itu. Seperti apa ya? Seperti apa nafsu mutmainah pada diri kita? Seperti apa pandangannya pada diri manusia sifat mutmainah itu? Sehingga dikatakan mutmainah inilah disebut orang-orang yang bertakwa. Pak, Pak, Iya, sholat iya. itu sholat yang saya tahu ya, yang fakir ilmu ini saya tahu sholat itu dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Iya, itu di rukun 13 Gerakan bisa. sholat, hah? Apa? Ya, Gerakan itu dimaksud sholat? di rukun 13. Kita paham juga gerakan sholat itu, takbir itu apa maksudnya, mengucap Allahu Akbar itu. Allahu Ya, Akbar itu iya. seperti apa? Paham. Itu pendalaman. Tapi wajib nggak? Wajib sholat itu. Wajib ya? Ya, wajib sholat. Karena sholat itu ada diri kita. Sholat itu ada alhamdulillah. Kalau diucap alhamdulillah bentuknya. Alif lam ha adal. Apa artinya alhamdulillah itu? Ya, alhamdulillah itu kan memuji, pujian. Kepada Ya, kepada Rob. terus Makanya yang berdiri itu kan alif. Apa maknanya alif berdiri? Kemudian lam ha dal itu apa-apa Lalu? hakikat dari ruku sujud semuanya kan kita harus paham. Ya mungkin ya tidak bisa lah di sini ya, karena kan Mbak kan pahamnya ya bukan beda. Kalau saya kan ya siapa yang tidak bilang gue beda dengan cendekiawan? ya artinya beda dalam memahami ya kan. Gabriel, Kalau kakak ini kayaknya kita tapi berbeda pendapat dari cendekiawan yang lain. Cendekiawan yang mana yang beda sama gue? Adalah kita nggak bisa mesti sama terus. Kalau misalkan dia menyalahi Al-Quran ya beda lah sama gue. Kalau pandangan saya melihat Mbak Sarah ini melihat diriku sendiri. Nah, jadi satu kesatuan tunggal. Saya mohon turun, mohon maaf ya jika ada salah kata ya Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya begitulah. Zaman dulu itu ada namanya Syekh Siti Jenar. Dia ilmunya sangat tinggi sekali. Dia mengajarkan tentang wahdatul wujud. Tidak ada Allah. Zaman dulu ada namanya Al-Hajjaj. Al-Hajjaj itu tuh yang mengajarkan wahdatul wujud. Jadi wujud kita bersatu dengan Allah. Man anta anallah. Nah, langsung penggal tuh cetaknya. Boleh-boleh aja kayak gitu, tapi pemahaman seperti itu, tasawuf, hakikat, ma'rifat gitu ya. Itu kita tidak bisa ngomong asal begini aja. Terus nanti tiba-tiba ujungnya ngomongin semua agama sama karena berdasarkan kasih sayang. Oh my god. Di mana lu agama sama berdasarkan kasih sayang? Di mana sih? Siapa yang tadi bilang dia bilang gue beda pendapat dengan cendekiawan? Ya gue bukan profesor memang. Hah? Siapa? Gabriel. Ya Gabriel. Oke, ada siapa ini Nda? Ada Sifat 20, ada Devianto, ada AHN Juni. Juni. Assalamualaikum. Sampaikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum. Saya bukan Apa kira-kira menyampaikan. topiknya ini, host? Host,
Ya. Saya bukan menyampaikan, saya ingin bertanya ya. Kira-kira begitulah. Hmm. Terkait temanya penciptaan Adam dan Hawa. Hmm. Manusia pertama di muka bumi. Ya kan? Hmm. Adam sama Hawa bertemu, punya anak, ya kan? Kalau kita dalam Islam berarti kan sampai berkembang sedemikian rupa sampai dengan saat ini, berarti kan ada perkawinan saudara ketika itu. Nah gitu loh. Nah gimana ceritanya tuh? Silang. Silang. Lahir kembar, silang. Lahir kembar, silang. Hilang. Nih, Apa boleh? dari Kan saudara, dari kan? kitab dengar dari kitab Ibnu Katsir, Mukhtasar ringkasan Al-Bidayah wa Nihayah, halaman 51. Saya bacakan ya. Selain dari itu saya nggak tahu. Terus kalau misalkan masih ngeyel, gue juga nggak tahu. Saya bacakan. Kisah dua anak Adam, Qabil dan Habil. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan yang lainnya bahwa Nabi Adam berkehendak menikahkan anak laki-lakinya dengan saudara perempuannya dari kembaran yang lain. Maka Habil hendak menikah dengan saudari perempuannya Qabil. Jadi ibu Hawa lahir kembar. Qabil sama perempuan saudaranya. Lahir lagi kembar lagi, laki-laki dan perempuan. Kebayang ya? Saat itu Qabil lebih tua dari Habil dan saudarinya perempuan Qabil lebih cantik. Jadi saudara kembarnya kandungnya si Qabil ini, kalau nggak salah namanya Ikrimah ya, if I'm not mistaken. Waktu kecil saya baca lupa di mana gitu. Tapi di sini nggak mention, Ibnu Katsir nggak mention siapa nama saudara perempuannya itu ya. Intinya untuk menikahkan Habil dengan saudari perempuannya itu, namun ia menolak. Ya, kemudian Adam pun memerintahkan keduanya untuk berkurban. Nah, disinilah permulaan pembunuhan pertama di muka bumi. Habil berkurban dengan seekor kambing yang gemuk, dan saat itu Habil memiliki kambing yang sangat banyak. Adapun Qabil berkurban dengan hasil pertanian yang jelek. Ya kan? Yang diterima kurbannya Habil. Kok tahu? Karena ada petir menyambar kambingnya Habil. Lalu Qabil marah, sungguh aku akan membunuhmu hingga engkau tidak akan dapat menikahi saudara perempuanku. Dan di situ hikmahnya si Qabil menggali kubur sahabat saudaranya itu dari burung gagak, dikirim sama Allah mengaduk tanah. Sebagian ulama menceritakan bahwa Qabil membunuh Habil, ia pun memanggulnya dan itu terus dilakukan hingga Allah mengirimkan 2 ekor burung gagak. 2 burung gagak itu bertarung, lalu salah satunya berhasil membunuh yang lainnya. Setelah membunuhnya, ia turun ke bumi, menggali tanah, lalu mencampakkan bangkainya, mengubur, serta menimbunnya. Nah, ketika itulah Qabil menyaksikan apa yang diperbuat oleh burung gagak itu, maka ia pun berkata, aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayit saudaraku ini. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 31. Kemudian melakukannya. Tadi siapa? Devianto bertanya bahwa menikah dengan saudaranya. Iya, tapi silang. Gitu. Ada lagi? Walaupun silang kan berarti kan satu Assalamualaikum Kak Sarah, Kak Indah, dan semuanya. Waalaikumsalam Lisa. Assalamualaikum Ya. Kak. Satu-satu. Oke, sok mangga dilanjut. Ya. Oke, saya boleh Bapak nikah bertanya? Saudara, iya, coba ada Devianto saat itu. Tapi Bapak nikah sama saudara perempuannya Qabil. Maunya gimana? Pengennya gimana? Pengennya nikahnya gimana? Boleh saya tanggapi sedikit, boleh? Silakan. Nah, baik, saya tanggapi sedikit ya. Mungkin udah banyak dijelasin itu dari Ibnu Katsir tadi ya. Jadi saya begini sih menanggapi, memang belakang ini di masyarakat ini tentang pembodohan akidah tuh sudah mulai mengatasnamakan tasawuf gitu ya. Kemudian ilmu taati itu sudah banyak di lapangan. Jadi tadi mengenai tanggapan dengan Bang Devianto tadi ya, gini aja kita Bang, artinya ya kita semua ini manusia ini kan hamba Allah gitu ya, kita taat kepada Allah. Jadi ketika sesuatu hukum
kita benturkan pada saat ini itu pasti berbeda. Sebab masa Nabi Adam itu memang diperintahkan Allah supaya apa? Supaya kita berkembang biak. Namun setelah Nabi Adam itu berubah. Bahkan Nabi siapa ya? Nabi Yakub sendiri bisa menikahi kakak beradik kan, syariatnya kan. Nah, ketika masa Nabi Muhammad tidak diperbolehkan lagi. Diperbolehkan pun dia namanya haram sementara, tunggu cerai dari kakaknya atau meninggal baru boleh dinikahkan. Istilah kita apa ya, tukar tikar seperti itu. Jadi kesimpulannya begini, Allah itu menurunkan Nabi dan Rasul jumlahnya 124.000. Nah itu syariatnya berbeda-beda, tetapi agamanya tetap satu. Apa yang dibawa? Islam. Maka di Al-Quran dikatakan inna dina indallahil Islam gitu ya. Jadi saya hanya menangkapi seperti itu aja. Jadi kita benturkan hukum yang terdahulu dengan hukum yang sekarang, itu pasti berbeda. Jadi saya nanggapin itu, wallahu alam bisawab. Jadi saya izin dulu host, karena kerjaan belum selesai juga nih. Saya mantau di bawah dulu host ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Sifat. Ya, Assalamualaikum. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan. Mana Lisa Oke, tadi? Saya Abu Hamidi dari Medan, host. Sebelum saya bertanya, saya disclaimer dulu ya, bahwa saya meyakini Al-Quran itu 100% bahkan 1000% kebenarannya. Itu dulu. Namun barangkali untuk penafsiran ada perbedaan-perbedaan, dan ini saya rasa dinamis dan bisa menambah wawasan. Kita merujuk tadi dari surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 37, host bilang. Ada beberapa pertanyaan saya. Yang pertama tadi saya udah tanya di bawah, bahwa malaikat kembali bertanya ketika Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi. Tapi malaikat menyangkal, untuk apa kau ciptakan orang-orang yang akan merusak dan saling menumpahkan darah. Nah, pertanyaan saya, dari mana malaikat tahu sementara manusia belum diciptakan? Ya, lalu? Kan begitu. Tadi dijawab Alhan dan Albin. Nah, saya pengen penjelasan mengenai Alhan dan Albin tadi yang kau sampaikan. Pertanyaan saya yang kedua, dialog antara Allah, malaikat, dan Adam di dalam surat ini, itu kejadiannya di mana, host? Di surga atau di mana? Di bumi atau di mana? Di tempat lain? Ya kan? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, Saya tadi nggak nyimak, Bapak. kalau Yang misalnya pertama saya nggak tahu Alhan dan Albin. Sebentar. Sudah. ada pertanyaan ketiga lagi nih, atau satu-satu dulu dijawab? Silakan kalau memang satu-satu dulu dijawab. Yang malaikat itu jadi ada makhluk, bentuknya makhluk bukan manusia. Makhluk itu bisa hewan, bisa binatang, bisa manusia, cicak, melata, semua itu namanya makhluk. Segala sesuatu yang diciptakan Allah. Sedangkan manusia an-nas, ya. Jadi ada makhluk yang diciptakan sebelum Adam. Dari tafsir Ibnu Katsir saya tahu Alhan dan Albin. Sisanya saya nggak tahu. Oke, Saya berarti belum tahu. masalah saya nggak tahu apa-apa pertumpahan Alhan dan Albin itu seperti apa. Saya nggak tahu. Sebentar, jangan dipotong dulu. silakan. Jangan dipotong dulu. Aku belum selesai. I never cut when you talk, Bapak. Tapi saya pernah lihat, saya pernah mendengar salah seorang ulama. Kalau nggak salah ulama Syekh Nabil Al-Awadi, beliau menjelaskan dalam tafsirnya bahwa ada Alhan dan Albin itu adalah sosok seperti manusia tapi ada tanduknya. Allahu a'lam bishawab, karena saya mendengarkannya sambil jalan gitu ya. Saya nggak bisa jadikan sandaran, saya harus cari lagi. Siapa itu makhluk Alhan dan Albin? Apakah bentuknya memang seperti itu apa bagaimana? Nggak tahu. Di Ibnu Katsir saya baca ada makhluk sebelum penciptaan Hawa dan Adam. Yang kedua, di mana itu letaknya? Dari tafsir ini ulama mengatakan bahwa di surga Al-Ma'wa. Oke, di surga Al-Ma'wa. Jadi bukan di bumi, surga bumi apa surga dunia? Surga bumi apa surga langit? Mufasir di sini semua sepakat bahwa itu surga Ma'wa.
Allahu a'lam bishawab. Itu yang saya tahu. Saya sampaikan. Itu aja. Baik. Silakan pertanyaan ketiga. Kalau saya bisa jawab, saya Pertanyaan nggak tahu. ketiga, Saya nggak tahu. kalau memang itu dialog tersebut terjadinya di surga, kemudian Adam dan Hawa melanggar aturan yang dilarang Allah, yaitu memakan buah khuldi, maka Adam dan Hawa diturunkan Allah ke bumi sebagai hukumannya. Kan begitu ya ceritanya ya? Benar ya, host? Nah, pertanyaan saya, kalau memang Iya. peristiwa itu awalnya di surga, kemudian diturunkan ke bumi, pertanyaan saya, bagaimana mekanisme turunnya Adam dari surga ke bumi? Sementara kan kalau kita manusia, ya ini seperti kita, walaupun katanya Adam itu 27 hasta tingginya. 27 hasta apa 27 meter ya? Kira-kira begitu ya. 60 hasta, 60 hasta. 60 hasta ya, 60 hasta. Nah, kan artinya jasad ya, seperti kita sekarang ini. Saya kalau merujuk dalam surat An-Najm tentang Isra Mi'raj, bahwa ketika Rasulullah mencapai Sidratul Muntaha yang di sebelahnya terdapat surga, berarti kan letak surga itu di melampaui langit ketujuh, begitu ya? Betul ya, host? Oke, sebentar. Saya tahu. Saya jawab sekarang. Oke. Saya jawab dengan pertanyaan lagi. Berarti Bapak ini belum mengerti konsep kekuatan cahaya, masih semuanya materialistik. Satu. Yang kedua, kalau misalkan ada bukti bagaimana turunnya Adam dan Hawa dari langit ke dunia, kemudian peristiwa Isra Mi'raj gitu, mempengaruhi keimanan Bapak? Mempengaruhi nggak? Saya sudah disclaimer saya kan udah disclaimer dari awal tadi bahwasanya saya 100% bahkan 1000% saya tahu, sudah disclaimer. Kalau gitu meyakini kenapa ada bahwasanya pertanyaan? Al-Quran Bukan orang itu beriman benar. itu sami'na wa ta'na, laisa sami'na wa asoina. Sebentar. Afala, jadi Bapak kayak mau Nabi Ibrahim. Afala tu'min gitu loh. Apakah kamu tidak beriman? Bukan beriman. Nabi Ibrahim bilang sama Allah, tapi untuk meyakinkan diriku. Kata Allah, oke, potong-potong tuh burung, lemparin di belakang bukit, sebut namaku Allah. Kalau Bapak meyakini kitab ini 1000% meyakini beriman, Bapak akan mengatakan sami'na wa ta'na. Sekarang saya tanya, kalau seandainya turunnya, saya bilang turunnya Adam tuh kayak kita lempar batu tuh ke kolam, mempengaruhi keimanan Bapak? Kalau nih Bukan. Rasulullah sekarang ya jadi kita berpikir begini, host. gimana? Siapa yang percaya bahwa Rasulullah pergi ke langit ke-7? Mungkin Bapak termasuk dalam Abu Jahal, Abu Lahab. Mana yang percaya? Apa Muhammad siapa? Jadi begini. Minta bukti, minta dalil, minta ini. Terus mempengaruhi keimanan nggak? Ya, Apakah begini, Bapak akan host. Tadi murtad? saya udah Apakah bilang Bapak kan. tidak akan beriman? Iya. Sekarang saya jawab seperti itu. Mempengaruhi keimanan Bapak nggak? It's out of my hand. Saya nggak Saya tahu begini. jawabannya. Bagaimana mekanisme turunnya? Qulnah bitu minha jami'an fa imma ya'tiyanakum minni hudan. Qulnah bitu minha jami'an. Turunlah kalian dari langit ke bumi. Siapa yang mengikuti hidayahku, kalian akan selamat. Kata Allah gitu kan? Di ayat selanjutnya, di Oke. ayat 38. Udah bisa saya jawab. Tu minha jami'an fa imma ya'tiyanakum minni hudan. Belum selesai. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dan mereka tidak akan bersedih. Kalau Bapak bertanya kepada saya, dan saya merasa Bapak mengintimidasi pertanyaan itu, bagaimana mekanisme turunnya, terus mengkaitkan dengan peristiwa Isra Mi'raj, itu adalah berkaitan dengan keimanan. Saya tanya, mempengaruhi nggak? Setelah Bapak tahu jawabannya, mempengaruhi nggak keimanan Bapak? Malah saya meragukan kalau Anda, justru saya meragukan kalau Anda meyakini Al-Quran 1000%. Mungkin Anda nggak baca juga. Oke, saya jawab. Boleh? Oke, keimanan saya kalau ceritanya seperti itu, ya, bulat-bulat secara tekstual, seperti yang Al-Quran sampaikan, keimanan saya, ya terus terang aja saya tidak meyakini itu, ya. Tapi, saya akan menyampaikan ayat-ayat yang lain, host. Contoh misalnya dalam surat Az-Zumar ayat 39,
surat Az-Zumar 39 ya. Maksudnya surat ke-39 ayat 27. Ya, itu satu. Kemudian Bunyinya. surat ke-30 Bunyinya, ayat bunyinya. 58. Bunyinya Saya gimana baca bunyinya artinya surat saja ya. Az-Zumar? Saya baca Baca, artinya saja katanya ya, orang boleh. beriman. Enggak. Baca itunya. Saya nggak megang Jangan Al-Quran ini. berbohong dengan saya. Anda mengatakan Abu Hamid. Anda berkata bahwa Anda meyakini Al-Quran 1000%. Tahu Anda seorang kafir yang nyamar ngaku-ngaku jadi Islam dan mencoba mendikte saya di sini. Baca nggak? Baca Arabnya. Sebentar ya, saya buka Al-Quran. Sebentar ya. Yang ngaku-ngaku meyakini mengimani Al-Quran 1000%. Syekh Nabil Al-Awadi. Coba Syekh Nabil Al-Awadi. Kisasul Surat Quran. Syekh Nabil Al-Awadi. 39 ayat 27. Gue suruh translate lu sekalian ya. Baca bang anak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad darabna linnasi fi hadzal qur'ani min kulli masalin la'allahum yatazakkarun. Artinya, dan sungguh telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Oke, host, itu ada beberapa ayat ya mengenai tentang perumpamaan. Kemudian host bisa juga buka surat Yusuf. Pak, surat Yusuf saya buka sekalian. Nanti disuruh baca lagi soalnya. Gak percaya gue, lu Islam. Ya nggak apa-apa. Gak percaya 111 saya surat ada seorang terakhir. Muslim. Om Ken. Abu Hamid siapa? Bentar ya. Ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim. Surat apa? Surat Yusuf. Ayat 111. Kamu pasti Sekarang baca. gantian Kamu dong. pasti baca itu. Kamu pasti baca Latin. Latinnya. Kamu pasti baca Latinnya. Ya Allah ya Surat Rabbi. Yusuf ayat berapa? Udah cepet. Tinggi kali ya host ya. Waduh, Surat Yusuf ayat berapa? Surat bilangin Yusuf ayat orang berapa? kafir. Host 111. Surat Yusuf ayat berapa? 111 surat terakhir. Ayat terakhir 111. Dari level kaiso iki, wong iki dianukno. Wong iki apa ikut dimasukno ngene iki. Ibane Anda Host Oke. pernah dengar nggak? Surat Yusuf ayat 111. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat. Ya. Sungguh Dan rahmat pada bagi orang-orang kisah-kisah yang mereka beriman. itu terdapat Betul. pengajaran Betul. bagi orang-orang Sungguh yang pada kisah-kisah mempunyai itu terdapat akal. pelajaran bagi orang-orang yang punya akal. Ya. Oke. Ya. Bahwa Ya, Al-Quran oke. itu bukan cerita bahwa lanjut. Bahwa Al-Quran itu bukan cerita Iya, yang benar. dibuat-buat, ya. Siap, kan udah Dan saya bilang 100%. membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, yang sebelum dibengkokkan di surat Al-Baqarah ayat berapa? 77. Yang mereka menulis kitab dengan tangannya kemudian menjual. Lu mau ngomong apa? Ngaku-ngaku muslim lu. Dan rahmat Host, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Kaitkan dengan Jangan suka surat mengait-ngaitkan. tadi Az-Zumar 39. Jangan suka menafsirkan Al-Quran Loh. dengan hawa nafsu sendiri. Ini saya Selesai, tidak udah. menafsirkan Al-Quran. Ini Al-Quran yang ngomong, host.
Coba buka surat Az-Zumar yang tadi saya Kamu baca, tidak menafsirkan, kemudian tapi cara surat berpikir Ar-Rum, kamu cara surat berpikir kamu Ar-Rum nggak ini. ayat Benar-benar. 58. You Surat want to Ar-Rum make- ayat 58. You want to trap me, but you cannot. Coba. Karena gue tahu lu arahnya kemana, kurang ajar. Jangan ketawa, diam, jangan ketawa. Gue minta lu baca ya ini ya, yang ngaku-ngaku muslim nih. Gedein gue dah. Gue suruh minta dia baca nih. Gue tahu arahnya dia kemana ini ya. Gue tahu arahnya lu kemana. Diam. Sekarang lu baca nih, baca. Baca bang, buka mic bang. Yang mana? Itu dari atas. Nggak bisa kan dia baca? Mana? Kasih dulu tadi kan mana? Yang mana? Kenapa dimatiin? Nggak fokus. Apanya dimatiin? Ya, mau baca itunya. Nggak. Lag Baca- di saya, lag. baca Nggak latinnya. fokus. Baca nih dari atas. Mana coba? Iya, yang mana? Tuh. Aula ya'lamuna anna Salah. saya kurang nampak ya, Ini kita soalnya saya sebelum mata saya benar kitab anallaha sebelumnya. ya'lamu. Betul, sebelum kaum yang suka Salah nggak bukan bisa aula. baca lu, nggak bisa baca. Loh, Sekolah, sekarang baca, buka dengar, jangan ketawa, Mana yang mana? jangan ketawa, gua nggak suka lagi dibesarin. Soalnya mata saya, ketawa umur kamu saya tuh sudah mendidikkan. kepala 5, jadi mata saya kurang bagus. Coba, gue juga mana? 50 tahun, gue juga 50 tahun. Iya, Baca. santai aja. Baca. Nah, nggak fokus, belum fokus. Oke. Awala ya'lamuna anallaha ya'lamu ma yusirruna. Nah, ke sampingnya. Bawahnya. Wa minhum umiyuna la ya'lamuna Kalau lu alkitab. bener-bener bilang disclaimer, lu meyakini Al-Quran Al-Baqarah. Hah? Baca. Gimana? Mana? Yang mana lagi? Bawahnya bang. Apa? Fawailul Baca apa? lilladzina Nggak dengar. ya'tubu. Hah? Jangan dimatiin lah. Summa mana? Fawailul lilladzina ya'tubunal kitaba bi aidihim. Mana lagi? Ini Mana lagi? C6 ini kak, C6. Apa C6? Ya lu bang. Apa itu C6? dengar ya. Sekarang gue mau balas syubhat lo. Gue baca, lu denger baik-baik ya. Surat Al-Baqarah, buka surat Al-Baqarah ayat 78. Awala ya'lamuna al-kitab, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang kamu ucapkan? Ya. Jangan ketawa. Ya. Gue bilang jangan ketawa, kurang ajar banget. Iya, Bilang, saya nggak kalau ketawa, sekali saya lagi, merhatiin. Keluarin dia dari sini. Oke, Wa silakan. minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab. Ayat selanjutnya ayat 78. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Dan di antara mereka pendeta-pendeta itu, rabi-rabi itu ummi, mereka nggak bisa baca dan bisa menulis dan mereka hanya meyakini apa yang mereka dengar, ya. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim, dan kecelakaanlah bagi mereka yang menulis kitab dengan tangannya. Summa yaquluna, dan mereka mengatakan, kemudian yaquluna, mereka mengatakan, hadza min indillah, ini dari sisi Allah. Ini dari sisi Allah. Mereka mengatakan, orang-orang yang telah merubah kitab-kitab dengan tangannya sendiri, hadza min indillah liyashtaru bihi samanan qalilan. Saman, untuk menjual ayat-ayat itu dengan harga yang sangat qalil, yang sangat rendah, yang sangat kecil. Fawailul lahum mimma
Kacabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Sungguh celaka apa yang telah mereka tulis dan celakalah mereka. Lu Ayat berapa mau tadi, ngomongin host? gue bilang Al-Quran membenarkan kitab-kitab, jangan dipotong. Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yes. Injil, ya, Taurat membenarkan. Sebelum mereka membengkokkannya. Jadi nggak usah lu ngomong gue gini. Dan lagi kamu Kristen ya, lu bilang lu Islam, lu Muslim, lu namanya Abu Hamid. Ternyata lu Kristen. Kristen tuh beda dengan Nasrani. Selesai, silakan turun. Nggak ada waktu lagi buat diskusi sama saya. Gue nggak suka orang-orang yang berusaha mempeta komplik gue masuk dalam kondisi pemikiran mereka bahwa Islam begini disodorin ayat gini. Lu pikir gue bego apa? Nggak ngerti. Ada tamu. Irfan Maulana. Masuk lagi siapa? Jadi Halo. ya, sekarang gini. Sekarang marak banget. Dia bertanya, bagaimana Adam turun ke bumi, gedebuk gitu apa bagaimana? Terus kalau misalkan kita tunjukkan buktinya, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu-abu yang lain yang kafir itu minta sama Rasulullah supaya gantian ibadahnya. Turunlah asbabun nuzul, turun surat Al-Kafirun itu. Kuliah ayyuhal kafirun, katakan kepada orang-orang kafir. Jadi landasan dakwah kita, balik lagi ya teman-teman, 180 juta penonton. Landasan dakwah kita adalah lakum dinukum waliyadin. Satu. Yang kedua, la ikroha fiddin. Kalau ada orang Kristen yang bilang Kristen beda dengan Nasrani, Kristen beda dengan Nasrani. Oke? Kalau ada yang mengatakan, itu bagaimana? Kitab ini semua begini. Kasih dalilnya, baca terjemahan dulu surat Al-Baqarah. Kalau bisa belajar bahasa Arab supaya kita nggak dibohongin. Kalau kalian kurang yakin, pergi ke YouTube. Ada Syekh Nabil Al-Awadi, ada Syekh Saleh Al-Mughamis, ada Syekh Ratib An-Nabulsi.